Salah satu pantai di Banda Aceh adalah Pantai Kampung Jawa yang terletak tak jauh dari tempat pembuangan akhir atau TPA. Pesona kecantikannya memudar karena banyaknya sampah di sana. Di Pantai Kampung Jawa, pelancong juga dapat melongo aktivitas para nelayan menarik pukat. Di sepanjang pesisir Kuala Kampung Jawa sekarang, telah banyak permukiman. Kerusakan pesisir pantai Kuala dipicu oleh pencemaran yang berasal dari pembuangan limbah rumah tangga maupun sampah yang dibuang sembarangan di sekitar pantai. Pembuangan limbah cair, misalnya dari rumah tangga, berdampak pada matinya organisme di dalam air. Apabila parah, dapat menyebabkan dekomposisi anaerobik. Sampah yang banyak menimbulkan permukaan pantai tertutup sehingga menutupi penetrasi matahari dan mempersulit proses pengambilan oksigen yang berguna dalam proses fotosintesa oleh klorofil. Kelestarian sumber daya pesisir dan lautan di pesisir pantai Kuala yaitu pencemaran oleh sampah dan limbah cair domestik. Sumber pencemaran perairan pesisir pantai Kuala dari limbah cair permukiman atau sewage. Limbah yang dihasilkan oleh kegiatan perkotaan di Indonesia sebagian besar tanpa melalui proses pengolahan sebelum dibuang langsung ke saluran pematusan. Besarnya limbah domestik di sungai perkotaan yang dihasilkan oleh rumah tangga dengan ciri utama berupa tingginya nilai BOD, COD, dan TSS yang disebabkan oleh keberadaan kandungan bahan organik yang berkisar antara 50 sampai dengan 75%, sedang sisanya berasal dari kegiatan industri. Air limbah domestik merupakan penyebab terbesar pencemaran dan kerusakan pesisir di Indonesia. Kondisi demikian juga terjadi di pesisir pantai Kuala. Salah satu ancaman yang bisa merusak kelestarian ekosistem laut dan pesisir tidak lain adalah sampah, terutama sampah plastik. Sampah bisa mengancam karena bisa dengan mudah masuk ke pesisir dan laut. Bahkan, di kawasan ekosistem mangrove yang ada di pesisir saja, sampah bisa dengan mudah masuk dan memenuhinya. Jika itu dibiarkan, maka segala potensi yang bisa memberi manfaat akan menjadi hilang dan berganti menjadi kerugian. Hutan mangrove di kawasan pesisir selalu memberi manfaat untuk perlindungan ekosistem di sekitarnya. Tidak itu saja, mangrove juga bisa memberi manfaat secara ekonomi kepada masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Kehadiran sampah di area mangrove tak hanya menyebabkan visual menjadi kotor dan berbau, namun juga bisa mengancam kelestarian ekosistem laut dan pesisir, serta potensi pertumbuhan ekonomi yang bisa digerakkan dari sana. Perubahan dari area tambak menjadi kawasan mangrove tersebut menjadi bagian upaya dari pemerintah Indonesia untuk menangani kerusakan di kawasan pesisir. Solusi yang dapat diberikan yaitu pengadaan bank sampah. Dengan adanya bank sampah mampu mengawal sampah tersebut tidak mencemari lingkungan, mulai dari pengadaan tempat pembuangan sampah yang mampu memakai ulang atau reuse, mengurangi pemakaian, reduce, dan mendaur ulang, recycle. Mengubah pola pikir dan kesadaran. Cara ini mampu mengurangi sampah lebih jauh dibandingkan aksi rutin membersihkan lingkungan secara sukarela, seperti aksi membersihkan pantai. Kesadaran dan pendidikan akan sampah jadi ilmu berharga bagi semua elemen untuk peduli lingkungan. Selain itu, sanksi berat bagi yang melanggar. Salah satunya dengan mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari yang tidak ramah pada lingkungan. Berikut ini cara yang dapat dicoba dan untuk menanggulangi sampah plastik dari berbagai cara. Pertama, ada metode furokushi. Metode ini dengan membungkus atau membawa barang menggunakan sehelai kain layaknya masyarakat tempo dulu. Kedua, ada metode fabrikasi sampah plastik. Metode dari mendaur ulang plastik yang dihasilkan alam sebagai proses lanjutan. Yang ketiga, ada penggunaan bioplastik. Pengembangan plastik model ini telah lama dilakukan apabila sifatnya yang mudah terdegradasi dengan alam. Solusi penanganan limbah domestik. Pembangunan IPAL. Pembangunan IPAL membantu mengurangi beban lingkungan akibat pembuangan limbah secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Untuk satu unit IPAL diperkirakan mampu menampung sekitar 500 kepala keluarga. Semakin banyak IPAL, beban limbah yang masuk ke lingkungan menjadi berkurang. Kalau bisa, skala besar seperti perkotaan juga melakukan hal yang sama sehingga hasilnya signifikan. IPAL komunal menjadi satu-satunya solusi untuk mencegah pembuangan limbah, selain pemantauan dan patroli air rutin.